wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kelompok 3 Indralaya. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kami akan mempresentasikan mengenai materi melukis irisan bangun ruang dengan bidang diagonal dan tentunya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Teman-teman perlu tahu bahwa di dalam aplikasi GeoGebra itu banyak tools yang dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah mengenai 3 dimensi atau bangun ruang. Nah, materi ini masuk ke dalam mata kuliah geometri. Dan dosen pengampu mata kuliah geometri ada Ibu Dr. Andanyimas Aisyah PhD dan Bapak Jerry Araiko MPD dan ada juga Ibu Skristia MPD. Izinkan pula kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Gustiani sebagai moderator pada presentasi kali ini dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Arianti. Di sini saya sebagai pembaca langkah-langkah cara melukis bidang irisan menggunakan bidang diagonal. Halo guys, perkenalkan saya Mutiara Miranti yang akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan kubus di aplikasi GeoGebra. Terima kasih. Hai, saya Dia Arini Ambersari, saya bertugas mengoperasikan GeoGebra. Baiklah, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok 3 Indralaya. Selanjutnya yaitu pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Arianti dan Saudari Mutiara Miharanti. Dan langsung melukis irisan bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang akan dioperasikan oleh Saudari Dia Arini Ambersari. Melukis irisan bangun ruang. Berikut adalah soal yang akan kita lukiskan pada aplikasi GeoGebra. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi satu satuan. Tentukan perbandingan volume dengan yang dibatasi irisan yang melalui ACE. Soal nomor 9 halaman 94. Dengan definisi irisan bahwa jika suatu bidang datar memotong suatu bangun ruang, maka akan diperoleh bidang irisan. Suatu bidang yang memotong bangun ruang, maka perpotongan itu disebut dengan bidang irisan. Sedangkan definisi bidang diagonal adalah suatu bidang yang melalui dua rusuk tegak yang tidak berurutan. Definisi tersebut memiliki akibat bahwa pada prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal, sebab sebaran dua rusuk tegak yang dipilih pasti berurutan. Baiklah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, buatlah kubus ABCDEFGH dengan mengkonversi 1:4 di bidang kartesius. Setelah terbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 satuan, buatlah bidang BDHF. Untuk menghasilkan perpotongan, tariklah segmen dari titik A menuju titik C yang melalui bidang BDHF. Karena menggunakan perpotongan bidang diagonal, maka kita menggambar bidang ACGE yang memotong bidang diagonal BDHF. Maka terbentuklah bidang irisan melalui ACE dengan menarik diagonal bidang BDHF yaitu CE. Perkenalkan, saya Mutiara Miranti yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat irisan pada bangun ruang. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi GeoGebra yang dioperasikan oleh Dia Arini Ambersari. Jadi yang pertama adalah membuka aplikasi GeoGebra. Pada aplikasi GeoGebra ini terdapat banyak sekali basic tools-nya. Jadi di sini aplikasi ini sangat berguna untuk kita membuat bidang 3 dimensi atau bangun ruang. Nah, jadi kita bisa mencari irisan bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra ini. Jadi langkah yang pertama adalah membuat kubus ABCDEFGH dengan mengkonversikan 1:4
pada bidang kartesius menggunakan icon cube. Lalu pilih 2 titik di mana kubus akan diletakkan. Nah, untuk mempermudah dalam pengerjaan soal, kita bisa menghapus bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Lalu kita transparankan setiap sisi dari kubus tersebut dengan menurunkan opacity-nya menjadi 0. Setelah terbentuk kubus seperti ini, kita buat bidang diagonal BDHF dengan icon poligon. Lalu kita tarik segmen dari titik A menuju C yang melalui bidang BDHF. Sehingga terbentuk diagonal pada bidang ABCD. Lalu bentuklah bidang ACGE yang berpotongan pada bidang BDHF. Lalu tariklah segmen garis dari titik C menuju E. Sehingga terbentuk bidang ACE yang mengiris bangun ruang ABCD EFGH. Dengan begitu terbentuklah gambar yang sama dengan metode sumbu afinitas kemarin. Berarti kesimpulannya adalah irisan yang dihasilkan sama, baik menggunakan cara sumbu afinitas maupun bidang diagonal. Itulah tadi presentasi dan pembahasan dari kelompok 3 Indralaya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, Subscribe and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.